Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke Sobat Lur, di video berikut ini saya akan memberikan tips ya kepada kalian, buat teman-teman atau para subscriber saya yang masih pemula. Jika kalian ingin membeli unit mobil mikrobus sejenis Elf atau jenis mikrobus dengan merek lainnya, bisa kalian tonton video ini, karena di video ini saya akan memberikan tips untuk membeli mobil bekas dan apa saja yang perlu dicek Sobat Lur. Oke, di depan saya ini ada satu buah unit Elf Long dari Isuzu NKR 55 LWB ya. Di sebelumnya unit ini udah pernah saya buatin videonya, kalau nggak salah tentang review ya. Jadi pertama-tama kita itu harus mengecek kondisi bodi ya. Terkadang kan bodi mikrobus Elf itu setelah beberapa tahun pemakaian dari barunya, anggaplah 5 tahun ya. Pasti kalau semisal si pemiliknya itu tidak rutin atau tidak rajin perawatan, bisa jadi bodi itu banyak yang ropos Sobat Lur. Jadi yang pertama kita itu harus mengecek kondisi bodi. Karena bodi sendiri itu repairnya juga agak mahal ya. Jadi kita harus mengecek kondisi bodi, full bodi ya, keseluruhan. Mulai dari samping, kanan kiri, terus depan belakang. Dan dilihat bodi di depan sini enatnya sama garis-garisnya itu masih benar-benar rapi ya. Kalau bekas insiden itu enatnya itu pasti nggak rapi Sobat Lur. Jadi kalian kalau mengecek kondisi unit mikrobus yang bekas ya, kondisi second, itu kalian harus dicek dulu kondisi enatnya di sini. Terus mulai dari grillnya juga. Pokoknya di bagian depan semua itu kalian cek. Baru kemudian kalian cek juga di bagian samping ya. Nah, di bagian samping juga perlu dicek. Mulai dari dari pintu, enatnya pintu itu masih rapi apa enggak. Kalau ini kan masih rapi ya. Ini karoserinya Indah Jaya ya, mulai dari beli baru. Ini tahun 2015 apa 2016 saya lupa. Jadi ini bodi masih bawaan dari barunya ya, dari waktu beli. Dan pemakaian hingga saat ini sekitar 6 tahunan mungkin. Sekitar 6 tahunan, tapi kondisi bodi itu masih istimewa banget ya. Oke, untuk bodi di sini masih aman ya. Jadi kalian kalau mau ngecek kondisi bodi harus mengecek ke semua di atas juga. Kadang di atas juga rentan ya ngeropos, apalagi kalau di garasinya itu nggak ada tempat garasi yang untuk melindungi dari panas, terik matahari atau kena hujan, itu cepat banget Sobat Lur ngeropos. Terus dari belakang juga kita cek ya, karena kita kan walaupun beli bekas memang banyak sih kekurangannya. Sekalipun nggak ada kekurangan sama sekali itu bonus. Tapi rata-rata kalau mobil second pasti tidak ada yang sempurna gitu ya daripada yang baru. Tapi setidaknya kalian kalau pinter ngecek, otomatis PR tidak seberapa banyak ya. Yang PR harus kita benerin itu tidak terlalu banyak memakan biaya. Jadi setelah bodi kita cek dari kanan kiri samping terus depan dan belakang, kita cek juga di bagian pintu. Bagaimana bagian pintu, masih aman apa enggak. Nah seperti itu. Dicek juga ininya masih main apa enggak. Terkadang Elf itu di bagian belakang itu ya, untuk penahannya ini, pompanya ini kadang anginnya nggak main gitu, ada yang bocor kadang, itu perlu dicek juga ya semua. Terus di bagian dalam masih bagus apa enggak untuk lantai seperti itu. Di bagian lantai kalian cek semuanya ya. Bodi apapun dari karoseri manapun, kalau perawatannya rutin dan rajin, saya yakin pasti awet mobil itu. Nah ini masih aman ya. Jika bagian lantai sudah dicek semua keseluruhan, baru pindah di bagian lantai depan seperti apa gitu ya. Oke Sobat Lur, setelah itu kita cek di bagian yang di depan ya. Untuk lantai ini kayaknya
pintunya harus dikasih minyak lagi atau pelumas ya, biar nggak bunyi. Waktunya dikasih pelumas. Oke, kalian cek semua ya di bagian lantai depan seperti ini ya. Buka semua kalau perlu, nggak apa-apa. Kalau ada bekas insiden laka, biasanya di sini itu ada bekasnya juga Sobat Lur. Mulai dari las-lasan atau apa itu pasti ada gitu. Tapi di sini aman ya, nggak ada bekas insiden apapun. Pokoknya kalian buka semua bagian karpet yang di atas. Ini kan double karpetnya, jadi kalian buka mulai dari karpet di bagian atas, terus karpet yang di bagian bawah yang langsung ke lantai. Jadi kalian buka bisa, nggak apa-apa gitu. Oke. Untuk di bagian depan masih aman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips yang kedua. Untuk body kan sudah selesai, itu tips yang pertama ya. Tips yang kedua yang perlu dicek kalau kalian membeli Microbus Elf Long bekas, yaitu dari segi interiornya. Nah, di sini interior juga perlu kita cek, walaupun interiornya itu tidak seberapa pengaruh ya dengan keamanan mungkin, tapi paling tidak kalian harus mengeceknya. Cek semua bagian lampu. Bagian lampu kalian mengeceknya, setiap elf memang nggak sama ya. Ada yang switch lampunya itu, tombol lampunya ada yang di sebelah sini, ada juga yang ditaruh di sini. Jadi kalian cek semua kondisi lampu bagian interior seperti apa, lampu bagian kabin dan bagian belakang semuanya cek masih aman apa enggak. Terus dari kursi juga kalian cek kalau bisa. Karena bagaimanapun juga kalau kita mengecek dengan benar-benar atau dengan hati-hati, kalian tidak terlalu banyak PR gitu. Oke. Dan ini untuk di bagian depan ini sudah power steering ya. Elf yang sudah power steering, jenis setirnya itu seperti ini Sobat Lur. Kalau yang belum power steering itu kalau nggak salah 2005 sampai 2007 ya. Kalau salah bisa kalian koreksi di kolom komentar ya. Itu bentuk setirnya tidak seperti ini, memanjang kayak gini Sobat Lur. Itu belum power steering. Lebih gampangnya kayak gitu. Sekalipun itu power steering, biasanya itu sudah pemasangan sendiri atau tambahan sendiri dari orangnya. Oke, sekarang tips yang ketiga. Tips yang ketiga itu yaitu tentang kelistrikan. Tentang kelistrikan dari unit ini. Memang agak susah sih kalau mencari kesempurnaan dari kelistrikan kalau kita tidak paham terlalu banyak tentang dunia otomotif atau dunia mobil ya. Kalian bawa aja teman yang bisa mengecek secara kelistrikan. Oke Sobat Lur, sekarang kita lanjut ke tips yang berikutnya, yaitu yang ketiga ya. Yang ketiga itu kita harus mengecek kondisi AC. Jadi kita cek kondisi AC-nya masih bagus apa enggak. Terus yang di belakang dicek juga ya, AC-nya masih dingin apa enggak. Tapi jujur ya, kalau untuk elf ya, sejenis elf, rata-rata AC-nya itu yang sering trouble di bagian belakang ya. Kadang nggak seberapa dingin walaupun freonnya sudah diisi. Jadi kalian cek semua kondisi AC-nya. Kalau misalkan elf itu sejarahnya sudah ada AC dari baru, kalian cek semua ya. AC di bagian depan dan di bagian belakang. Oke, untuk AC utama biasanya di sini tempatnya. Semua ada di sini ya untuk AC utama. Semua elf saya rasa sama ya. Ini ke satu. Coba aja dulu di satu. Nah, seperti ini. Baru kemudian kalian giniin. Aman apa enggak, dingin apa enggak, taruh aja sampai 5 menit ya. Baru kemudian nyalain AC yang di bagian belakang. AC di bagian belakang itu ada di sebelah kanan biasanya sih, tapi nggak tahu, semua elf kadang nggak sama ya. Ini taruh aja di satu dulu. Nah, kayak gini. Terus kalian cek di bagian belakang. Ya, biasanya itu cepat banget Sobat Lur. Kalau misalkan AC normal, dibiarkan sampai 5 menit AC menyala, terus tutup semua ruangan, pintu itu ditutup semua, biarkan dulu sampai 5 menit, baru nanti masuk ke dalam, dingin apa enggak, seperti itu. Jadi itu pasti ketahuan, kalau dalam 5 menit itu dingin, otomatis AC itu sudah normal ya. Tips yang keempat yaitu kita mengecek dari kaki-kaki dan juga di bagian sasis kita cek semua, gitu Sobat Lur ya. Jadi kalian kalau tidak bisa mengecek
secara teliti, alangkah baiknya kalian bawa mekanik atau bawa orang yang ahli, baik itu kerabat kalian, teman kalian, atau saudara kalian ya. Bisa kalian minta bantuin ke mereka untuk mengecek bagian kaki-kaki dan bagian sasis ya. Selebihnya bisa di test drive, tapi biasanya kalau di tempat saya itu untuk melakukan test drive itu harus ada temennya ya yang tinggal satu, karena agak ngeri Sobat Lur kalau beli elf atau kendaraan bekas zaman sekarang itu ya. Katanya niatnya kan mau test drive terus dibawa lari gitu. Jadi kalian alangkah baiknya bisa mencobanya kalau misalkan beli elf bekas, biar tahu kerasa seperti apa sih suspensinya, masih aman apa enggak, masih enak apa enggak, masih empuk apa enggak. Oke, jadi kalian kalau mau mengecek sasis atau kaki-kaki, dilihat semua di bagian bawah kayak gitu Sobat Lur, masih aman apa enggak gitu ya. Jadi semua dicek, kalian cek semua ya, dicek semua bagian bawah, sasisnya masih utuh apa enggak gitu. Ini kan masih utuh ya, masih aman semuanya. Nah kayak gitu, masih aman ya. Oke Sobat Lur, sekarang tips yang terakhir, yaitu yang kelima ya, apa keenam. Kita lihat di bagian kondisi mesin seperti apa. Kita cek, coba nyalain ya. Kita nyalakan dulu mesinnya. Sebelum menyalakan mesin, pastikan kondisi porsenilang itu atau transmisi itu netral ya. Nah ini netral, ini satu, ini netral. Oke. Sekarang kita coba nyalakan. Nah, yang perlu dicek itu kalau elf atau mobil sejenis mobil diesel memang semua dicek dari ini ya. Ngopos apa enggaknya dilihat semua ya Sobat Lur. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau ngecek kondisi elf, kalian bisa membuka ini ya. Kalau diesel itu biasanya kalau mikrobus itu dibuka ininya Sobat Lur. Buset, ininya keras banget. Nggak bisa dibuka ya. Nah ini masih renyah, masih aman ya. Nah itu nggak ada yang ngopos. Nah aman ya. Kita cek semua. Selain mengecek yang ini, biasanya ketemunya dari sini. Kalau misalkan dinyalain, terus sambil digas itu agak keluar asap, terus sambil netes kayak oli, itu berarti mesinnya nggak seberapa sehat ya. Kadang pasti ada PR itu ya. Terus di sini juga harus dibuka, ngopos apa enggaknya, tapi ini agak berat ya. Berat banget Sobat Lur, agak keras. Jadi intinya kita harus membuka yang ini ya, ngecek yang ini, tarik aja ke atas. Kemudian buka yang ini ya, karena ini memang berat, agak keras, jadi saya nggak bisa bukanya, licin juga tangan saya. Oke. Oke Sobat Lur, selain mengecek kondisi mesin yang ada di bawah sini, kalau sudah tidak ngobos, kadang kan keluar olinya. Kalau udah selesai mengecek itu semua, kita matikan lagi. Baru habis ini nyalain ya, nyalain, terasa getaran apa enggak atau pincang enggak gitu. Mesinnya kadang kan banyak getaran gitu ya. Kalau udah banyak getaran itu biasanya ada yang bermasalah dengan karet-karet mungkin ya di bagian bawah. Jadi kita harus menyalakan ulang, dicoba ya. Biarkan sampai merah dulu, jangan langsung di starter ya. Nah, oke, selesai. Ini masih nggak ada getaran sama sekali, masih senyap ya, masih halus. Dan suaranya bisa kalian dengerin. Dan tidak terlalu berisik. Dan tidak ada gonjalan atau mungkin kalau misalkan pincang itu kan pasti ada getaran di sini tuh ya. Ini aman ya. Oke, aman semua. Nah ini kondisi normal, nggak digas ya, nggak ada getaran sama sekali. Oke, setelah ini selesai, di bagian mesin aman, kita lihat di bagian asapnya. Nah kayak gitu, asapnya ini hitam ya. Soalnya nggak ada teman saya Sobat Lur yang nyuruh untuk ngegas. Intinya gini Sobat Lur, tapi ini kayaknya cepot deh.
untuk knalpot di bagian belakang ini. Biasanya harusnya ini ada 2 ini, double kanan kiri. Kok baru sadar saya. Oke, jadi tanda-tandanya yang kedua yaitu untuk mesin, kita harus mengeceknya dan mengegasnya ya. Ketika dinyalain itu asapnya hitam apa enggak. Kalau hitam itu wajar, masih normal banget ya. Pastikan kondisi asap itu benar-benar hitam ya. Ini sama sekali kan ketika nggak digas nggak ada asap sama sekali ya. Coba kalian gas, nanti kalau misalkan digas keluar asap putih, itu pasti ada PR dari mesin elf long kayak gini. Oke Sobat Lur, setelah selesai semua, tadi ada yang lupa saya Sobat Lur. Jadi dicek juga kondisi surat-surat ya, surat-surat dari kendaraan yang mau kalian beli seperti Microbus elf long. Sebentar saya cek, kayaknya ada di sini nih. Oh iya benar. Kok kaca? Oh ini dia nih. Nah ini dia. Surat-suratnya lengkap ya. Mulai dari buku kir. Buku kirnya juga dilihat, diperhatikan juga buku kirnya. Terus STNK-nya mulai dari pajaknya. Dan disesuaikan juga, dicek bagian nomor rangka dan nomor mesin. Di sini dicek, dan setelah itu kalian cek juga masa berlaku kir ini. Nah kayak gitu. Lengkap ya. Oke, selesai semua, baru tanyain soal BPKB-nya. Jadi kalian tanyakan semuanya, kalian tanyakan tentang surat-surat gitu. Oke, kita kembalikan, kita selesai. Oke, jadi seperti itu tips dari saya Sobat Lur. Selebihnya mungkin nanti akan buatin video di part berikutnya atau di video berikutnya ya. Dan untuk harga elf long kayak gini itu masih main di pasaran harga, kalau di daerah saya itu dari harga 240 sampai harga 275 sampai 280 jutaan. Itu sudah dapat elf long yang istimewa seperti ini. Tapi infonya ini juga mau dijual. Saya nggak tahu mau dijual buka harga berapa, saya nggak paham ya. Karena orangnya lagi nggak ada di rumah gitu. Cuman saya hanya dipasrahin kunci, silahkan kalau mau buat konten gitu Sobat Lur. Ini punya teman saya, sebelumnya udah pernah saya review ya. Oke Sobat Lur, jadi itu video yang bisa saya berikan untuk hari ini kepada kalian. Semoga video ini bermanfaat dan informatif Sobat Lur. Buat kalian yang masih pemula, pantau terus channel ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Karena di channel ini banyak membahas tentang Microbus elf dan medium bus dan mobil-mobil lain Sobat Lur. Oke, saya Indra Stran, salam budaya, salam pariwisata, salam sejahtera dan salam transportasi.